Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja. Duh, di daerah rumahku lagi dingin banget nih. Udah datang musim hujan, udah hujan terus dari pagi tadi sampai sekarang setengah 1 siang. Itu hujannya nggak berhenti-berhenti, awet banget. Di daerah rumah kalian juga gitu nggak sih? Aku sih seneng ya karena adem banget. Tapi mudah-mudahan jangan sampai banjir ya teman-teman ya. Oke, kali ini aku mau membahas satu kisah yang luar biasa tragis menurutku. Kayak nggak percaya aja gitu loh teman-teman. Hal kayak gini tuh ternyata ada di dunia nyata, sering kejadian gitu. Aku pikir tuh cuma di film-film aja. Sebutannya itu adalah honor killing. Jadi membunuh anggota keluarga sendiri untuk mempertahankan kehormatan keluarga. Didengarnya aja udah aneh dan kejem banget ya teman-teman. Sebelumnya aku juga udah pernah bahas kasus seperti ini, yaitu cerita tentang Banas Mahmud, dan itu dia benar-benar kasihan banget sih kisah hidupnya. Untuk kalian yang belum nonton silahkan ditonton. Link videonya nanti aku taruh deh di kolom deskripsi. Kali ini kita melipir ke India dan Kanada. Jadi ini kisahnya tentang satu keluarga India tapi masih ada hubungan dengan negara Kanada juga. Nah, gimana cerita lengkapnya? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Yang kalian lihat ini adalah Jaswinder Kaur Sidhu atau yang biasa dipanggil Jassi. Dia lahir dan tumbuh besar di Maple Ridge, Kanada, sebuah daerah pinggiran kota yang terkenal dengan perkebunan blueberry-nya. Selama lebih dari 30 tahun, banyak banget imigran dari Punjab, India yang pindah ke Maple Ridge dan menetap di sana. Pada tahun 70-an, keluarga Jassi pindah ke Maple Ridge. Di sana mereka memulai usaha perkebunan blueberry yang berkembang menjadi sangat-sangat sukses. Jadi memang Jassi ini terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya dan juga berkuasa, entah di Kanada entah di India. Mereka sangat berkuasa. Selain kaya raya dan berkuasa, mereka juga sangat taat dan patuh terhadap budaya tradisional Punjabi. Dalam budaya mereka, kehormatan dan nama baik keluarga itu tergantung bagaimana para wanitanya. Jadi para wanita di sana tuh memang diberi peraturan yang sangat ketat gitu ya. Nggak boleh sama sekali melakukan sesuatu yang kira-kira bakal mencemarkan nama baik keluarga, yang kira-kira bakal merusak kehormatan keluarga lah gitu. Karena kehormatan dan nama baik keluarga adalah yang paling penting untuk mereka. Paling penting, lebih dari apapun, benar-benar lebih dari apapun. Saat Jassi remaja, ayahnya didiagnosis menderita skizofrenia. Jadi itu adalah gangguan yang membuat seseorang tidak bisa berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik lagi. Biasanya orang yang mengidap ini juga jadi susah berkonsentrasi, dia jadi susah mengingat. Akhirnya semua keputusan dalam keluarga diambil alih oleh pamannya Jassi yang bernama Surjit Singh Badesa. Dia adalah abang tertua ibunya Jassi. Keluarga besar Jassi tinggal di bangunan ini, jadi kayak ada beberapa kamar atau rumah yang dijadikan satu gitu ya teman-teman. Mereka semua tinggal di sini, daerah Maple Ridge, Kanada. Dan Jassi ini suka banget sama lagu-lagu India, suka banget sama pakaian India, pokoknya segala macam budaya India. Dia jauh lebih suka budaya India daripada yang ke barat-baratan, walaupun dia tinggalnya di Kanada. Pada masa remaja, Jassi juga nggak boleh ngelakuin hal-hal seperti remaja pada umumnya gitu ya. Kayak kita waktu remaja kan biasanya kumpul bareng teman-teman, itu Jassi nggak boleh, apalagi yang namanya pacaran. Sekolahnya pun dari SD sampai SMA itu selalu yang deket-deket sama rumah, dan kalau dia mau kemana-mana pun harus ditemenin sama salah satu anggota keluarga, entah sepupunya yang cowok atau pamannya atau siapa gitu. Pokoknya semua kegiatan dia tuh terpantau lah sama keluarganya. Laki-laki dalam keluarganya itu sangat mendominasi. Dari kecil Jassi udah biasa diatur-atur sama sepupunya, pamannya gitu, dan dia selalu jadi anak yang patuh, nggak pernah melanggar peraturan, jadi anak yang baik-baik. Pertama kali dia berada agak jauh dari rumah adalah saat SMA. Jadi pas SMA tuh dia ikutan kursus kecantikan karena memang dia punya cita-cita untuk menjadi ahli kecantikan. Nah, lokasi kursusnya itu rada jauh dari rumahnya. Saat itulah Jassi punya waktu sendiri lah untuk dirinya. Pada tahun 95, Jassi dan keluarganya berkunjung ke kampung halaman ibunya di India, dan saat di sana itu dia bertemu dengan seorang pria bernama Sukhwinder Singh Sidhu atau biasa dipanggil Mitu. Saat itu Jassi berumur 19 tahun, sedangkan Mitu lebih muda dari dia, berumur 18 tahun. Mitu ini adalah seorang atlet kabadi. Jadi kabadi itu kalau di Indonesia seperti permainan apa sih? Gobak sodor atau galah asin gitu loh teman-teman, yang jaga-jagaan gitu loh.
Jadi pas Jesse datang ke desa ibunya itu, dia mendengar ada seorang pemain kabadi yang katanya ganteng dan juga gagah gitu ya, jago mainnya. Akhirnya si Jesse ini mengunjungi salah satu pertandingan. Dia datang ke sana niatnya mau nonton, mau lihat yang mana sih. Dan ternyata cowok itu adalah si Mitu tadi. Akhirnya mereka berkenalan, Mitu samperin Jesse dan katanya Jesse itu memang wanita yang agak pemalu. Mitu ajakin dia ngobrol, di situ Mitu tahu ternyata Jesse itu warga negara Kanada yang sedang berkunjung ke India. Menurut Mitu, saat pertama kali mereka bertemu, mereka tuh sudah saling naksir. Jesse terpesona dengan ketampanan Mitu, Mitu juga sama, terpesona dengan kecantikan Jesse. Mereka langsung dekat dan jadi sepasang kekasih. Tapi mereka harus menjalani hubungan ini secara diam-diam, teman-teman. Karena Jesse tahu keluarganya tidak akan merestui hubungannya dia dengan Mitu. Pertama, karena Mitu itu walaupun dia tampan, gagah, dia pemain kabadi yang hebat, tapi dia nggak punya jabatan, dia nggak punya harta, dia nggak kaya raya. Walaupun Jesse nggak masalah dengan itu, tapi itu adalah masalah besar buat keluarganya. Apalagi profesinya Mitu ini adalah supir bajai di sana. Jadi ya, aduh ini udah bener-bener nilai minus banget lah buat keluarganya. Plus si Mitu ini juga lebih muda dari Jesse. Pokoknya nggak mungkin banget deh keluarganya merestui hubungan dia dengan Mitu. Makanya mereka berhubungan secara diam-diam. Gimana caranya mereka ketemuan tanpa diketahui oleh keluarga Jesse? Jadi ada salah satu tantenya Jesse yang menyetujui mereka, yang mau bantuin mereka. Nah, tantenya ini mendapat pil tidur dari si Mitu. Jadi Mitu kasih ke Jesse, Jesse kasih ke tantenya, dan tantenya tuh bakal taruhin pil tidur itu, dihancurin, ditaruh di makanan saat keluarga makan malam. Jadi keluarga yang lain itu pules banget tidurnya kan, pas malam-malam habis makan malam itu langsung ngantuk tidur. Nah saat itu Mitu datang, samperin jendela kamarnya Jesse, mereka ngobrol di sana, mereka pegangan tangan. Sampai akhirnya datang juga deh waktunya Jesse harus balik lagi ke Kanada. Pasti dia sedih banget, dia langsung melakukan salam perpisahan gitu ya sama Mitu. Dan lebih parahnya lagi, ternyata keluarga Jesse itu sudah merencanakan pernikahan gitu loh untuk si Jesse. Jesse dikasih beberapa foto pria sama keluarganya, nih pilih mana yang kamu mau nikahin gitu, ini semuanya mau nih sama kamu, udah ngelamar kamu nih, yang mana yang kamu mau, tuh pilih di antara itu semua. Tapi Jesse pasti nggak mau karena dia udah jatuh cinta duluan gitu kan sama Mitu. Dan emang yang dijodohin sama Jesse, yang dipilihin tuh udah tua-tua banget teman-teman. Bahkan salah satu diantaranya tuh udah berumur 60 tahun. 3 kali lipat umurnya Jesse saat itu yang masih 19 tahun. Gila banget ya. Saat di Kanada, Jesse bilang sama keluarganya, aku bingung nih nentuin yang mana. Gini aja deh, coba kalian bawa aku lagi ke kampung halaman ibu, kalian pilihin jodoh aku di sana, nanti aku mau deh nikah di sana, kata si Jesse gitu ya. Dan akhirnya keluarganya pun setuju. Oh gitu, yaudah oke, ayolah kita ke kampung halaman ibu lagi. Balik lagi lah mereka ke India. Tapi ternyata Jesse sudah punya rencana. Setelah sampai di India, dia langsung temuin Mitu dan dia bilang sama Mitu, Mitu ayo cepet nikahin aku, kalau nggak aku bakal nikah sama orang lain. Nah pada tanggal 15 Maret tahun 1999, Jesse waktu itu di India, di kampung halaman ibunya. Terus dia bilang sama keluarganya, aduh bentar ya, aku 2 hari ini aku nginep di rumah teman wanitaku ya yang di sana gitu. Dan keluarganya percaya. Akhirnya Jesse pergi dari rumahnya. Ternyata tapi Jesse bukan nginep di rumah teman wanitanya, tapi dia menikah dengan Mitu secara diam-diam. Beberapa hari kemudian Jesse bilang ke keluarganya, aku mau nikah sama yang ini deh, aku mau nikah sama dia, nggak apa-apa nih gitu kan. Dan keluarganya bilang, oh gitu, oke bagus-bagus. Oke, kita sekarang balik lagi deh ke Kanada, kita siapin semua pernikahan yang mewah, yang megah, dan pastinya dengan calon suami yang terhormat, yang kaya raya gitu kan. Keluarganya udah seneng banget nih Jesse mau. Tapi ternyata pas sampai di Kanada, Jesse menyewa satu pengacara dan dia mengurus imigrasi untuk Mitu, segala macam dokumen-dokumen imigrasi untuk Mitu supaya dia bisa datang juga ke Kanada dan menjadi warga negara Kanada. Tapi sayangnya saat Jesse sedang mempersiapkan dokumen imigrasi Mitu di Kanada, berita pernikahan dia dengan Mitu menyebar di desa ibunya. Jadi orang-orang udah pada dengar gitu ya, selintiran rumor-rumornya, dan salah satu warga di sana melaporkan hal ini, ngaduin hal ini ke ibunya Jesse yang ada di Kanada yang bernama Malkit. Menurut salah satu sepupu Jesse, setelah mendengar kabar ini, Malkit langsung murka, dia langsung marah-marah, dia bilang Jesse sudah mempermalukan keluarga, dia sudah merusak kehormatan keluarga, laki-laki itu nggak pantas dan nggak sederajat dengan keluarganya.
Pasti si Mitu itu niatnya cuma pengen morotin uang Jessie dan cari jalan untuk bisa akhirnya datang ke Kanada gitu katanya. Akhirnya Malkit mengurung Jessie di dalam kamar. Ibunya ceritain hal ini ke paman Jessie yang bernama Surjit Singh Badesa tadi, dan Surjit langsung terbang ke India untuk memberi pelajaran kepada Mitu katanya. Sampai di India, Surjit langsung datengin polisi di sana dan dia melaporkan Mitu atas tuduhan penipuan. Surjit bilang ke polisi kalau Mitu sudah memaksa Jessie untuk menikah. Mitu menodongkan pistol ke Jessie, mengancam akan membunuh Jessie kalau dia nggak mau nikah sama Mitu. Makanya Jessie mau menikah dengan Mitu. Dan mungkin kalian berpikir, ih tuduhan macam apa, mana buktinya, nggak mungkin lah itu bisa ditindaklanjuti. Tapi ternyata polisi di sana menindaklanjuti kasus ini, menindaklanjuti laporan dari Surjit ini. Dan memang dari info-info yang aku baca, hukum di India tuh bisa diatur asalkan kalian punya uang. Itu aku dengar dari salah satu jurnalis asal India yang bernama Tavlen Singh, dia bilang seperti itu. Akhirnya polisi bareng sama Surjit datengin rumah Mitu, tapi kebetulan saat itu Mitu lagi ada urusan keluar, jadi dia nggak di rumah. Di rumah cuma ada ibunya, dan ibunya itu sudah janda teman-teman, jadi ayahnya tuh memang sudah meninggal. Kasian banget ya, ibunya tuh ditanya-tanyain sama Surjit sama polisi, di mana anak kamu? Ayo kasih tahu kami di mana si Mitu itu katanya. Dan ibunya bilang, saya nggak tahu pak. Mitu lagi keluar ada urusan, tapi saya nggak tahu dia kemana. Karena nggak dapat hasil apa-apa di rumah Mitu, akhirnya polisi dan Surjit samperin teman-teman deketnya Mitu. Dua diantaranya adalah yang menjadi saksi saat pernikahan Jessie dan Mitu. Teman-teman Mitu itu dipukulin habis-habisan sama polisi sama Surjit, pakai tangan, pakai tongkat, dan mereka bilang, ayo kasih tahu di mana Mitu. Kalau kamu nggak kasih tahu di mana Mitu, kamu bisa celaka, saya masukin ke penjara, kata polisinya gitu ya. Tapi teman-teman Mitu tetap jawab mereka nggak tahu pak, saya nggak tahu Mitu di mana, kalian cari aja sendiri, kita nggak tahu katanya kan. Bahkan Surjit itu sempat mau nyogok mereka teman-teman di depan polisinya itu. Si Surjit bilang ke teman-teman Mitu, kamu udah deh nggak usah bodoh, kamu kasih tahu aja di mana lokasinya si Mitu. Nanti kalian bakalan aku kasih uang yang besar, dalam jumlah besar, aku kasih cash lah ke kamu, kata si Surjit gitu. Tapi teman-temannya Mitu tetap nggak mau. Akhirnya mereka dimasukkan ke penjara. Sementara di Kanada, polisi menindaklanjuti laporan tentang Jessie yang katanya dikurung di rumahnya sendiri, dan polisi datengin ke sana, ternyata bener aja. Akhirnya keluarganya mengeluarkan Jessie dari kamar dan Jessie ikut bersama polisi. Karena saat itu ya keluarganya nggak punya pilihan lain ya teman-teman, polisi udah ikut campur. Di kantor polisi, Jessie menelpon temennya dan akhirnya dia menumpang tinggal di rumah temennya itu. Pada saat itu Jessie dan Mitu berhasil bicara lewat telepon, dan saat telepon itu Mitu bilang, Jessie, teman-temanku ditangkap sama polisi, mereka di penjara, dan sebentar lagi aku juga pasti ditangkap sama polisi karena mereka sekarang sedang mencari aku gitu ya. Akhirnya Jessie mengirimkan sebuah fax ke kepolisian India dan isinya adalah pernyataan kalau dia menikah dengan Mitu bukan karena paksaan, tapi karena memang dia mau gitu ya, itu kemauannya dia sendiri. Sayangnya menurut polisi pernyataan lewat fax itu nggak cukup, jadi Jessie tuh harus bener-bener datang ke sana dan langsung melaporkan ke kepolisian. Sampai akhirnya Mitu ketangkap juga sama polisi. Dan padahal ya Mitu tuh pas ketangkap dia ngeliatin gitu surat nikah mereka, udah gitu foto-foto mereka saat menikah. Dan di situ terlihat sama sekali nggak ada paksaan di mukanya Jessie. Jessie terlihat bahagia-bahagia aja. Tapi ya karena Mitu bukan berasal dari orang kaya, dia nggak punya uang untuk dikasih ke polisi, ya polisi nggak menghiraukan dia saat itu. Jessie udah pengen banget nih datang ke India untuk menolong suaminya itu ya. Dia nggak mau sampai Mitu dan teman-temannya juga keluarganya Mitu tuh dapat masalah gitu ya. Dia pengen cepet-cepet ke India untuk bilang ke polisi, aku nikah bukan karena dipaksa. Tapi menurut sepupu dan teman-teman Jessie, aduh jangan Jessie gitu. Itu bahaya banget buat kamu. Nanti kalau kamu ke India, keluarga kamu pasti akan mencelakakan kamu juga gitu loh. Karena memang menurut salah satu sepupu Jessie, ibunya Jessie yang bernama Malkit itu udah sempat mengeluarkan pernyataan kalau sampai Jessie beneran ke India dan membantu Mitu untuk bisa datang ke Kanada, kita nggak bakal ngebiarin itu terjadi katanya. Itu adalah suatu hal yang sangat mencoreng nama baik keluarga, dan apapun akan kita lakukan. Jadi kalau misalkan Jessie pergi ke India untuk menolong Mitu, itu sama aja hukuman mati buat dia. Kata ibunya gitu, ngomong di depan salah satu sepupunya Jessie. Sepupunya itu ngomong ke Jessie kayak gitu, jangan Jessie, jangan gini. Tapi karena Jessie udah cinta banget ya sama Mitu, dia nggak mau suaminya kenapa-napa.
Akhirnya Jessie memutuskan untuk tetap datang ke India. Dan saat itu rekening Jessie sudah dibekukan sama keluarganya, jadi dia nggak punya uang. Akhirnya dia dapat uang untuk membeli tiket pesawat, dan biaya dia selama di India itu adalah hasil patungan teman-temannya gitu yang peduli sama dia. Mereka patungan dan dikasih ke Jessie. Akhirnya itu yang digunakan untuk beli tiket pesawat dan juga buat biaya hidup di India. Sampai di India, Jessie langsung cari hakim yang bersimpati sama dia. Dia menyerahkan surat pernyataan sama hakim itu kalau dia menikah dengan Mitu bukan karena paksaan, dan akhirnya tuntutan kepada Mitu dibatalkan. Nah, saat itu Surjit masih ada di India. Dia langsung samperin Mitu dan mengancam Mitu. Mitu, kamu ceraikan Jessie, kalau enggak kamu akan celaka, katanya. Dan Mitu menjawab, ya kalau kamu mau celakain aku, tembak aja aku sekarang. Tapi aku nggak akan pernah menceraikan Jessie, katanya. Akhirnya Surjit pergi dan dia kembali lagi ke Kanada. Selagi menunggu dokumen imigrasi Mitu selesai prosesnya, Jessie dan Mitu tinggal di rumah ibunya Mitu. Dan ibunya Mitu ini sangat sayang ya sama Jessie. Dia memperlakukan Jessie dengan baik. Dia menganggap Jessie seperti anaknya sendiri. Tapi ibunya Mitu nih khawatir kalau misalkan Mitu dan Jessie menetapnya di rumah dia, karena pasti anak orang kepercayaan atau anak buahnya Surjit tuh tahu ya rumahnya Mitu. Takutnya mereka nyamperin lagi ke sana dan menyakiti Mitu juga Jessie. Akhirnya ibunya Mitu bilang, udah deh kalian nginepnya, tinggalnya di rumah saudaraku aja di luar desa. Di sana kalian pasti lebih aman, katanya. Tapi nggak tahu gimana, keluarga Jessie tuh tahu nomor telepon saudara Mitu tempat si Jessie dan Mitu tinggal itu. Akhirnya pada tanggal 7 Juni tahun 2000, ibunya Jessie menelpon mereka. Pertama yang angkat Mitu. Mitu kaget juga, hah, ibu Jessie gitu kan? Iya, kamu sekarang tinggal di mana nih? Aku mau kirimin uang nih buat kalian gitu. Tapi Mitu nggak mau kasih tahu lokasi mereka. Akhirnya ibunya Jessie tuh bilang, ya udah deh biarin aku ngomong sama Jessie. Aku mau ngomong sama anakku, katanya. Akhirnya Jessie ngomong sama ibunya, dan Jessie saat itu seneng banget karena dia akhirnya bisa ngobrol lagi, bicara lagi sama ibunya setelah berbulan-bulan. Dan di telepon itu ibunya juga berbicara seolah-olah dia tuh mendukung pernikahan si Mitu dengan Jessie gitu. Malahan sampai nawarin mau ngirimin duit untuk membantu mereka. Akhirnya Jessie kasih tahu lah lokasi tepatnya di mana mereka tinggal dan berapa lama rencananya mereka tinggal di sana. Pokoknya semua rencananya mereka deh. Tapi sayangnya kesenangan Jessie ini cuma bertahan sementara karena keesokan harinya Jessie dan Mitu mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Malam itu Jessie dan Mitu sedang naik motor. Mereka melewati jalanan yang cukup sepi dan ternyata sudah ada beberapa pria yang menunggu mereka di pinggir jalan sambil pegang senjata tajam, teman-teman. Saat mereka lewat, mereka langsung diserang. Mitu diserang menggunakan pedang, Jessie diserang menggunakan tongkat baseball. Mitu mengalami cedera yang sangat parah. Dia tergeletak di pinggir jalan itu, nggak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Sementara Jessie dibawa pergi oleh mereka menggunakan mobil dan disekap di sebuah rumah peternakan atau rumah pertanian gitu ya yang sudah terbengkalai. Jessie dibunuh di sana dan jasadnya ditemukan keesokan paginya oleh seorang warga setempat di sebuah parit. Lehernya itu sudah digorok gitu loh, teman-teman. Sementara Mitu ditemukan oleh warga sekitar, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Cedera kepalanya sangat serius, banyak juga tulangnya yang patah. Dia dirawat di rumah sakit selama lebih dari 1 bulan. Dia pingsan bangun berkali-kali selama dirawat itu. Dan dia juga terus-menerus menanyakan, di mana Jessie? Jessie di mana? Gimana keadaannya? Tapi teman-temannya, keluarganya nggak ada yang tega ngasih tahu yang sebenarnya sama dia. Akhirnya setelah dia pulih, setelah dia bisa keluar dari rumah sakit, baru dikasih tahu yang sebenarnya. Pasti dia shock banget ya. Nah, berita tentang seorang gadis India kaya raya yang berasal dari Kanada mati dibunuh itu sangat menarik perhatian masyarakat India. Bener-bener booming banget beritanya itu. Dan ini untung sih, jadi polisi itu jadi memprioritaskan kasus ini karena mereka dapat desakan gitu ya dari warga, dari masyarakat. Jadi cepat ditangani. Polisi berhasil melacak tempat Jessie disekap tadi. Mereka langsung melakukan penggerebekan ke rumah pertanian itu. Di sana mereka menemukan beberapa pria yang telah menculik dan membunuh Jessie. Juga menemukan mobil yang dipakai untuk membawa Jessie tadi. Di jok mobilnya ada noda darah yang lumayan banyak.
yang diduga itu adalah darah milik Jesse. Mereka juga menemukan sendal milik Jesse di dalam rumah peternakan itu, ada juga pistol, senapan, dan beberapa senjata tajam. Ada 11 orang yang dijadikan tersangka, kebanyakan dari mereka adalah anggota gangster setempat. Satu dari mereka adalah seorang polisi yang korup bernama Joginder Singh, pria yang menggorok leher Jesse yang bernama Anil Kumar, dan orang kepercayaan keluarga Jesse di India yang bernama Darshan Singh. Di kantor polisi mereka semua mengakui kejahatan yang sudah mereka lakukan, dan saat polisi melakukan pengecekan riwayat telepon salah satu pelaku, ada panggilan masuk di teleponnya itu yang berasal dari Kanada. Dan kalian tahu itu nomor telepon siapa? Itu adalah nomor telepon pamannya Jesse yang bernama Surjit tadi. Jadi memang sepertinya ibu Jesse tadi itu memberitahu ya lokasi Jesse dan Mitu kepada pamannya yaitu Surjit, dan Surjit langsung mengambil tindakan. Menurut para pelaku, kronologi kejadian itu seperti ini teman-teman. Jadi Surjit menelpon Darshan Singh, orang kepercayaan keluarga Jesse tadi, dan dia bilang, Darshan, kamu cari orang untuk menghabisi Jesse dan Mitu. Habisi mereka, nanti aku kasih uang sebesar $40.000 katanya. Akhirnya Darshan menyuruh Anil Kumar dan anak buahnya untuk menghabisi Jesse dan Mitu. Dikasih tahulah ke Anil Kumar di mana lokasi tempat Jesse dan Mitu berada. Akhirnya Anil Kumar dan anak buahnya langsung pergi untuk menyerang Jesse dan Mitu. Mitu ditinggalkan di pinggir jalan itu ya teman-teman, karena Anil Kumar dan anak buahnya berpikir Mitu tuh udah gak mungkin bertahan, dia pasti udahlah meninggal di sana gitu ya. Dan Jesse dibawa ke rumah pertanian. Di rumah pertanian itu si Anil Kumar ini ternyata sempat nelfon Surjit teman-teman, dan Surjit itu bilang ke Anil Kumar, udah habisi aja dia. Terus Anil Kumar bilang gini, ini ibunya mana katanya. Dia bilang dia mau ngomong sama ibunya karena dia bilang dia nggak ada salah apa-apa, dia mau minta maaf lah segala macam. Akhirnya Jesse bicaralah sama ibunya tuh di telepon, dan di telepon itu pelaku mendengar Jesse memohon semohon-mohonnya supaya ibunya nggak membunuh dia gitu. Ibu tolong ampuni aku, kasihanin aku, jangan bunuh aku janji bakal ngelakuin apa yang ibu mau, aku janji bakal ngikutin semuanya, yang penting jangan bunuh aku, tolong selamatin aku ibu, kasihani aku gitu ya. Lalu Anil Kumar ambil lagi teleponnya dari Jesse dan dia ngomong sama ibunya Jesse, dan di telepon itu ibunya Jesse, Malkit, dia bilang, udah kamu gak usah tanya-tanya lagi, udah cepet habisi dia, bunuh dia, gorok aja lehernya. Dan langsunglah Anil Kumar menggorok leher Jesse hingga dia tewas. Aduh, tega banget sih ya, seorang ibu membunuh anaknya sendiri cuma gara-gara anaknya tuh jatuh cinta sama pria yang dia gak suka gitu. Polisi juga berhasil menemukan bukti kalau Surjit Badesa mengirim uang sebesar $40.000 atau kalau rupiah sekitar 500 jutaan ke Anil Kumar. Anil Kumar dan anak buahnya ditangkap, mereka dipenjara, tapi berapa lama mereka diberikan hukuman, aku nggak bisa temuin infonya sama sekali teman-teman. Sedangkan Darshan Singh dia dinyatakan bersalah dan diberi hukuman seumur hidup. Untuk paman dan ibunya Jesse gimana teman-teman? Ya sebenarnya semua bukti sudah sangat jelas dan kepolisian India bisa aja langsung menangkap mereka, memenjarakan mereka kalau mereka sedang berada di India. Tapi sayangnya mereka tuh sedang ada di Kanada dan mereka juga warga negara Kanada. Jadi katanya nggak ada satupun hal yang bisa dilakukan oleh kepolisian India. Di sana bukan daerah kekuasaan mereka, jadi mereka nggak bisa melakukan penangkapan. Satu-satunya jalan, pemerintah Kanada harus melakukan ekstradisi kepada Surjit dan Malkit. Jadi mereka menyerahkan Surjit dan Malkit ke kepolisian India. Nih, kami serahkan mereka, silahkan deh dihukum setimpal kayak gimana kalian maunya gitu. Dan yang menjadi masalah lagi, kepolisian Kanada bilang mereka nggak bisa berbuat apapun karena kalau mereka mau melakukan ekstradisi seperti itu, mereka mau ikut campur dengan kasusnya Surjit dan Malkit ini, mereka harus mendapat permohonan secara spesifik dari kepolisian India. Tapi kan kasus ini banyak ya disoroti sama berbagai macam pihak, sama media, sama banyak ahli gitu. Dan banyak dari mereka yang bilang kalau apa yang dibilang sama kepolisian Kanada sama pemerintahan Kanada tuh nggak benar. Mereka menunjukkan ada satu undang-undang di negara Kanada dan dalam undang-undang itu menyebutkan kalau pemerintah Kanada bisa melakukan investigasi kepada seorang warga Kanada yang melakukan konspirasi pembunuhan ke orang lain yang berada jauh di negara lain gitu ya, di luar negeri, itu bisa dilakukan. Apalagi kalau misalkan buktinya itu sudah seperti kasus ini, mereka bisa mendakwa orang tersebut dan menyerahkan orang tersebut ke negara India itu
untuk diadili gitu. Banyak juga jurnalis dan media yang menyebut kalau keluarga Jesse itu di sana, di Kanada, itu sudah memberikan banyak kontribusi lah gitu. Di daerah Maple Ridge sendiri juga mereka sudah membantu menstabilkan perekonomian di sana. Belum lagi untuk melakukan ekstradisi, pemerintah Kanada tuh pastinya harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, yang cukup besar. Jadi ya udah, Malkit dan Surjit itu tidak ditangkap, mereka tetap hidup bebas di Kanada seperti nggak terjadi apa-apa. Kerabat Jesse yang ada di India juga beberapa kali datengin Mitu dan nawarin Mitu uang sogokan, tapi Mitu tetap bilang enggak, aku nggak mau. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka meneruskan usahanya untuk membunuh Mitu. Suatu hari ada beberapa orang yang datang ke rumah Mitu dan mereka tiba-tiba mengeluarkan tembakan gitu ke rumah Mitu. Dan untungnya saat itu Mitu lagi nggak di rumah, kebetulan dia nggak di rumah, jadi dia nggak kenapa-napa. Tapi semenjak itu dia jadi nggak berani tidur di dalam kamar, dia tidur jadi di atas atap gitu ya, takut ada yang nembakin lagi. Kalau kemana-mana Mitu ditemenin, temennya itu sambil bawa senjata. Disogok, Mitu nggak mau, usaha pembunuhan nggak berhasil, tapi masih punya satu cara lagi mereka, yaitu memfitnah Mitu. Pada tahun 2004, ada seorang wanita yang datang ke polisi dan melaporkan katanya dia sudah diperkosa oleh Mitu. Setelah hampir 4 tahun Mitu di penjara, akhirnya ada seorang penerbit dari Kanada yang bernama Harbinder Sewak. Dia membantu Mitu mengumpulkan satu tim pembela untuk Mitu dan mereka menyelidiki wanita ini. Ternyata wanita ini ada hubungannya dengan keluarga Jesse. Akhirnya terungkap kalau wanita itu ternyata disogok sama keluarga Jesse untuk berbohong. Udah nih, aku kasih uang, nanti kamu bilang ke polisi kamu diperkosa sama Mitu gitu. Setelah itu terbukti, akhirnya Mitu dikeluarkanlah, dibebaskan dari penjara. Pemerintah Kanada terus-menerus mendapat desakan dari berbagai pihak. Media-media di dunia menyoroti kasus ini, menyoroti pemerintah Kanada tentunya. Akhirnya 12 tahun setelah Jesse dibunuh, tepatnya pada tahun 2012, ibu dan paman Jesse ditangkap oleh polisi Kanada. 2 tahun berikutnya proses ekstradisi dimulai dan ternyata proses ekstradisi ini panjang juga karena pada tahun 2019, 7 tahun setelahnya gitu ya, baru Malkit dan Surjit diserahkan kepada kepolisian India untuk diadili. Kira-kira di India mereka akan dinyatakan bersalah nggak ya teman-teman? Ya itu tergantung sama polisi India. Tapi ada hal lain lagi nih yang perlu kalian tahu. Kalian masih ingat orang kepercayaan keluarga Jesse yang bernama Darshan Singh tadi? Dia kan sudah dihukum seumur hidup ya teman-teman. Tapi dia mengajukan banding dan bandingnya itu diterima dan akhirnya dia dibebaskan begitu aja. Hakim yang mengabulkan bandingnya ini bilang kalau bukti-bukti yang ada seperti panggilan telepon itu tidak meyakinkan. Dan pernyataan dari anggota gangster juga dianggap bohong. Sampai sekarang kabarnya Darshan Singh masih tinggal di desa dia yang lama, yaitu kampung halaman ibunya Jesse tadi ya teman-teman. Dan ibu juga paman Jesse kemungkinan besar juga tinggal di sana sambil menunggu persidangan. Dan banyak yang berpikir seperti ini teman-teman. Ibu dan paman Jesse itu kan dituntut atas konspirasi pembunuhan karena mereka sudah menyuruh Darshan Singh untuk melakukan pembunuhan ke Jesse dan Mitu. Tapi Darshan Singh aja dinyatakan tidak bersalah. Jadi gimana caranya paman dan ibunya Jesse bisa dinyatakan bersalah coba? Walaupun pastinya aku berharap banget kalau nantinya bakal ada keadilan untuk Jesse Sidhu karena dia sama sekali nggak pantas diperlakukan seperti itu. Siapapun sebenarnya nggak pantas ya diperlakukan seperti ini gitu. Dia sampai dibunuh cuma gara-gara dia jatuh cinta sama orang yang nggak disukain keluarganya, cuma karena dia punya pikiran yang beda dengan keluarganya. Istirahat yang tenang ya Jesse. Mudah-mudahan di sana kamu bisa bahagia, diberikan kebahagiaan yang luar biasa sama Tuhan. Untuk semua wanita dimanapun kalian berada, kalian tuh sangat pantas bahagia. Kalian juga boleh punya pemikiran sekreatif mungkin asal masih dalam hal-hal positif gitu ya teman-teman. Jangan pernah ragu untuk memperjuangkan hak kalian. Semangat terus ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen juga apa pendapat kalian tentang kasus ini. Beneran aku pengen banget denger nih pendapat kalian apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.